Om Swastiastu. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai pentingnya media visual dalam merancang materi yang efektif. Jadi kita akan mulai dari definisi-definisi. Jadi kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah itu sesungguhnya berarti perantara atau pengantar. Banyak batasan yang diberikan orang, terutama dalam hal ini adalah para ahli tentang media. Tetapi di sini saya ingin mengutip dari Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan di Amerika, itu membatasi media sebagai segala bentuk dan saluran yang dipergunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Jadi tahun 1970, seorang ahli media pendidikan menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Sementara itu, Asosiasi Pendidikan Nasional memiliki pengertian mungkin yang agak sedikit berbeda. Jadi mereka menyebutkan bahwa media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual, serta tentu dalam konteks ini adalah peralatannya. Nah, saudara sekalian, media hendaknya dapat dimanipulasi, dapat dilihat, didengar, dan tentunya dibaca. Apapun sesungguhnya yang menjadi batasan yang diberikan, ada persamaan di antara batasan tersebut, yaitu bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat, serta dalam hal ini adalah perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar itu terjadi. Kalau kita lihat perkembangannya, ini kan pada mulanya media hanya dianggap sebagai alat bantu untuk mengajar guru. Jadi alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, jadi misalnya gambar, model, objek, dan alat-alat yang lain yang mungkin dapat memberikan pengalaman konkret, kemudian motivasi belajar, serta tentunya adalah mempertinggi daya serap dan retensi belajar para siswa. Namun sayangnya karena terlalu memusatkan perhatian pada alat bantu visual yang dipakainya, terkadang guru kurang memperhatikan aspek desain, kemudian juga pengembangan pembelajaran, produksi, dan evaluasinya. Jadi dengan masuknya pengaruh teknologi audio pada pertengahan abad 20, alat visual untuk mengkonkretkan ajaran ini dilengkapi juga kemudian dengan alat audio, sehingga yang kita kenal sekarang ini adalah apa yang disebut dengan audio visual. Jadi bermacam peralatan dapat dipergunakan oleh guru tentunya di dalam penyampaian pesan, materi ajar, dan lain-lain itu kepada siswa melalui penglihatan dan pendengaran yang menghindari verbalisme yang masih mungkin terjadi kalau hanya digunakan alat bantu visual semata. Jadi kalau kita melihat media visual itu sendiri, sesungguhnya tidak otomatis menjamin bahwa seseorang akan belajar dari hal tersebut. Jadi sekali lagi, melihat sebuah visual itu tidak otomatis menjamin
bahwa seseorang pembelajar atau dalam hal ini adalah siswa akan belajar dari media-media tersebut. Jadi para siswa tentu harus dipandu menuju penguraian makna visual yang tepat. Dalam pertemuan yang lalu saya menyampaikan bahwa semaju apapun teknologi dan media saat ini, tetap peran guru itu sangat sentral untuk menjadi fasilitator belajar bagi para siswa. Jadi salah satu aspek dari literasi visual tentu dalam hal ini adalah kemampuan untuk menafsirkan, kemudian menciptakan makna dari rangsangan atau stimulasi yang terjadi. Banyak variabel memang yang mempengaruhi bagaimana seorang siswa itu menguraikan makna visual tersebut. Jadi dalam konteks ini untuk mendapatkan sebuah materi yang efektif, maka guru tidak lepas pada literasi tadi. Siswa-siswa kecil, dalam hal ini mungkin sekolah dasar, kelas-kelas kecil, cenderung menafsirkan gambar itu lebih harfiah ketimbang anak yang mungkin lebih tua usianya. Jadi bagaimana para siswa-siswa di sekolah dasar itu akan berbeda pandangannya melihat sebuah visual dibanding dengan siswa-siswa anggaplah di sekolah menengah atas. Jadi anak atau siswa yang masih kecil memiliki kesulitan membedakan antara citra realistik atau kenyataan dan objek yang digambarkan dari visual atau citra tersebut. Nah, sebelum mencapai usia 12 tahun, jadi anak kecil cenderung menafsirkan visual bagian per bagian ketimbang daripada keseluruhan. Jadi kalau kita sebagai seorang guru menampilkan banyak visual, maka tentu kita harus memberikan bimbingan agar para siswa kita tersebut memaknai atau memahami gambar-gambar atau visual-visual tersebut secara keseluruhan. Jadi dalam menyampaikan apa yang mereka lihat dalam sebuah gambar, jadi mungkin para siswa akan memisahkan unsur-unsur spesifik yang kelihatan. Namun para siswa yang lebih tua usianya, dalam hal ini siswa-siswa SMA, cenderung merangkum pemandangan secara keseluruhan dan menyampaikan kesimpulan tentang makna dari gambar tersebut. Nah, ketika kita berbicara mengenai pengertian dari media visual, maka kita tidak akan lepas dari apa yang sudah tadi saya sampaikan mengenai media itu sendiri. Mungkin bisa diartikan sebagai tengah atau perantara atau pengantar. Dan kalau kita merujuk pada kamus lengkap bahasa Indonesia, itu media merupakan sarana atau alat komunikasi bagi masyarakat. Dalam pengertian yang lain, Daryanto jadi memberikan definisi media sosial adalah sebuah alat peraga yang dipergunakan di dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca indera. Dalam mengajar, jadi tentu kita sebagai guru harus menyadari bahwa tindakan mengurai makna visual mungkin dipengaruhi oleh latar belakang dari budaya peserta didik kita. Jadi kelompok-kelompok budaya yang berbeda mungkin memahami bahan-bahan visual dengan cara-cara yang berbeda. Apalagi memang secara kultur Indonesia itu beragam, kemudian tidak hanya Indonesia ya, tetapi Bali juga memiliki beragam perspektif mungkin antara Bali Utara dengan Bali Selatan.
eh, dalam memilih visual tentu para guru harus membuat keputusan yang tepat di antara beragam visual yang mungkin lebih disukai dengan visual yang paling efektif. Jadi orang-orang tidak akan selalu mendapatkan manfaat belajar dari jenis-jenis gambar yang mereka lebih sukai melihatnya. Jadi sebagian besar para siswa lebih suka pada visual yang berwarna ketimbang visual hitam putih yang mungkin dirasa agak sedikit kuno, kemudian tentunya tidak menarik. Tetapi sesungguhnya tidak ada perbedaan yang signifikan dalam jumlah belajar kecuali warna itu memang dikaitkan dengan konten apa yang dipelajari. Anggaplah contohnya mengenai merakit komponen-komponen listrik semuanya. Jadi dengan kabel-kabel yang berwarna berbeda, jadi adanya warna sangatlah penting. Seperti ada warna merah, kemudian hitam, kemudian hijau gitu. Tentu itu warna-warna tersebut memberikan arti yang signifikan dan mempengaruhi proses arus listrik yang ada gitu. Nah, sebagian besar dari para siswa kita juga lebih suka pada fotografi ketimbang coretan-coretan garis. Jadi ini perlu dimaknai bagaimana kita kemudian mampu untuk membuat sebuah visual yang tidak hanya menarik, tetapi memberikan makna yang dalam kepada para siswa kita. Nah, ini adalah jenis-jenis media visual yang ada. Mungkin aspek lain dari literasi visual yang tadi saya sampaikan itu adalah pembuatan presentasi visual oleh para siswa. Seperti halnya menulis yang dapat memacu membaca, memproduksi visual tentu dapat menjadi cara yang sangat efektif dalam memahami visual tersebut. Nah, bagaimana kemudian kita sebagai seorang guru mereka sendiri. Jadi bisa juga kemudian dikombinasi dengan perekaman kamera video yang merupakan alat yang mudah digunakan para siswa untuk membangkitkan, mempraktekkan penciptaan dan penyampaian gagasan dan peristiwa dalam bentuk gambar. Kemudian jadi dari jenis media visual ini kita bisa mendapat sebuah gambaran bagaimana ada yang media yang tidak diproyeksikan, kemudian ada media yang diproyeksikan ini maksudnya. Jadi mengenai media realita, kemudian model, media grafis, kemudian film slide, dan ada OAP. Tapi yang ingin saya tekankan dari jenis-jenis media ini adalah salah satu kemampuan yang hampir selalu dilibatkan di dalam kurikulum pendidikan visual itu adalah kemampuan untuk mengurutkan, yaitu menyusun gagasan dalam bentuk susunan logis yang merupakan faktor yang sangat penting di dalam literasi verbal, terutama dalam kemampuan berkomunikasi dalam menulis. Artinya bahwa sebanyak apapun media yang kita buat untuk pembelajaran siswa-siswa di kelas, yang jelas bahwa itu harus tersusun secara sistematis dan satu sama yang lain memiliki keterkaitan, sehingga apa yang menjadi bagian dari pemahaman yang seharusnya dimiliki oleh para siswa itu benar-benar kemudian
mereka dapatkan. Nah, berkaitan dengan prinsip-prinsip media sosial, media visual, jadi tentu para siswa mungkin membutuhkan latihan di dalam menyusun visual ke dalam urutan yang logis, seperti yang tadi saya sampaikan, yang merupakan kemampuan yang harus dipelajari seperti pengurutan verbal dalam membaca dan menulis itu sendiri. Karena alasan inilah kemudian banyak program pendidikan visual, terutama anak-anak sekolah dasar, menekankan aktivitas kreatif yang mengharuskan penyusunan dan pembuatan visual itu sendiri. Sifat pengurutan dari presentasi digital seperti yang mungkin kita pergunakan saat ini, seperti PowerPoint, tentu membantu para siswa dalam menguasai materi-materi yang ingin kita sampaikan. Nah, di dalam konteks literasi visual, jadi ada beberapa strategi yang mungkin kita bisa lakukan di dalam membantu para peserta didik kita untuk memahami atau membaca visual secara fasih dengan menerapkan kemampuan analisis visual itu sendiri. Kemudian yang lain, dalam konteks strategi output, itu akan membantu para peserta didik untuk menyandingkan atau menuliskan visual untuk menyatakan diri mereka sendiri dan berkomunikasi dengan orang lain. Dalam konteks visual ini bisa memainkan banyak peran di dalam proses pembelajaran yang kita sedang laksanakan. Beberapa di antara yang mungkin saya bisa sampaikan, pertama, menyediakan acuan konkret bagi gagasan-gagasan, kemudian membuat gagasan yang abstrak menjadi konkret, kemudian memotivasi para pembelajar, mengarahkan perhatian dari yang mungkin tidak terfokus, kemudian setelah kita sampaikan, tayangkan visual itu menjadi terfokus, kemudian mengulangi informasi dalam format-format yang berbeda. Jadi apalagi kalau kita berbicara masalah ajaran agama yang mungkin satu sama yang lain dari ajaran tersebut tidak bisa kita kemudian deskripsikan hanya dalam bentuk oral. Sehingga untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada para siswa, kita mungkin dibantu dengan visual-visual itu sendiri. Nah, hal yang lain adalah mengingatkan kembali pada pembelajaran yang sebelumnya, dan terakhir adalah mengurangi dari kesalahan-kesalahan dalam pemahaman belajar itu sendiri. Jadi kalau kita kemudian merunutkannya, tentu media visual ini akan menjadi acuan konkret dari gagasan-gagasan yang ingin kita sampaikan. Memang kata-kata tidak tampak atau bersuara seperti halnya dengan yang visual wakili, tetapi visual bersifat ikonik ya. Jadi yakni mereka memiliki kemiripan dengan hal-hal yang mereka wakili, dalam hal ini gambar-gambar yang sebelumnya bersifat abstrak, kemudian mungkin bisa menjadi yang lebih nyata. Dalam membuat gagasan abstrak menuju konkret ini, kalau kita mengacu pada pendapatnya Moreno atau Mayer, dan Mayer di tahun 1999, itu menggunakan seekor kelinci yang bergerak di atas garis berangka untuk menggambarkan bagaimana menjumlahkan dan mengurangi angka-angka positif dan negatif. Jadi mungkin ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh kita sendiri untuk menyampaikan gagasan, membuat gagasan-gagasan yang abstrak itu menjadi lebih konkret dan mudah dipahami oleh para siswa kita.
Apalagi yang kita kemudian ajar ini adalah ajaran agama. Nah, dalam konteks memotivasi para peserta didik, visual bisa meningkatkan ketertarikan pada sebuah mata pelajaran agama Hindu. Jadi kalau kita menyampaikannya dengan ceramah saja, jadi kemungkinan para siswa kita mungkin merasa bosan karena sudah seringkali mereka dengar hal yang sama. Jadi ketertarikan meningkatkan motivasi. Jadi ketika para peserta didik kita tertarik, jadi tentu motivasinya juga akan meningkat. Nah, visual itu bisa memotivasi para peserta didik kita dengan menarik perhatian mereka, kemudian kita mempertahankan perhatian mereka selama proses pembelajaran, dan kemudian menciptakan keterlibatan mereka dalam proses belajar itu sendiri. Di dalam konteks menafsirkan visual, jadi tentu ada beberapa hal yang mungkin kita bisa lihat. Pertama adalah efek perkembangan, bagaimana anak sebelum mencapai usia 12 tahun tentu cenderung menafsirkan visual bagian per bagian, seperti yang saya sampaikan tadi, ketimbang secara keseluruhan. Kemudian anak yang sebelum usia 12 tahun cenderung mungkin menafsirkan visual itu tidak secara utuh, oleh karena itu para guru tentu wajib untuk menjadi penjelas dari visual-visual yang berbeda-beda sehingga pemahaman para siswa menjadi utuh. Dalam efek budaya, jadi kelompok-kelompok budaya yang berbeda mungkin memahami bahan-bahan visual dalam cara-cara yang berbeda. Ini saya tadi sampaikan bisa karena suku, agama, ras, kepercayaan, kemudian kalau yang lain bisa dari letak geografis. Membuat visual. Jadi dalam konteks membuat visual ini, yang terpenting kemudian yang harus kita tekankan itu adalah bagaimana menggunakan petunjuk visual untuk menarik perhatian dan pemikiran terhadap bagian-bagian yang relevan dari sebuah visual itu. Sehingga guru harus mendorong siswa untuk menyajikan laporan di depan kelas dengan secara cermat, menggunakan slide dan memilih sekumpulan gambar dari CD atau koleksi online yang akan membantu mereka mengembangkan bakat estetis mereka. Jadi tadi saya sudah menyampaikan hal ini sehingga dalam konteks K13 yang diberlakukan sekarang, jadi guru atau kita sendiri sesungguhnya akan lebih banyak mengambil peran sebagai fasilitator belajar. Kemudian saya lanjutkan dengan jenis-jenis visual. Jadi jenis-jenis visual yang dipilih untuk situasi tertentu sebaiknya bergantung pada tugas belajar. Jadi visual bisa dibagi menjadi 6 kategori. Ada yang realistik, analogik, organisasional, kemudian relasional, kemudian ada transformasional, dan interpretif. Nah, coba mungkin kita akan bahas satu persatu mengenai realistik.
Nah, visual realistik itu menampilkan objek sebenarnya yang sedang kita pelajari. Jadi tidak ada manipulasi yang kita berikan, apalagi sampai menggunakan aplikasi Photoshop semuanya. Jadi bagaimana menggunakan warna-warna alamiah bisa meningkatkan derajat realisme. Jadi tentunya tidak ada representasi yang benar-benar realistis sebenarnya, tetapi benda atau kejadian yang sebenarnya akan selalu memiliki aspek yang tidak bisa diperoleh melalui gambar, bahkan di dalam gambar 3 dimensi yang bergerak dan berwarna sekalipun. Jadi penelitian menunjukkan bahwa dalam keadaan tertentu realisme sebenarnya bisa mengacaukan komunikasi dan belajar itu sendiri. Di sini saya mengutip pendapatnya Dwyer di tahun 1978, itu sebenarnya sudah menyimpulkan bahwa alih-alih sekedar menjadi isu iya atau tidak yang remeh, jumlah dari realisme yang diinginkan memiliki hubungan kurva linier dengan belajar. Jadi terlalu banyak atau terlalu sedikit realisme mungkin berpengaruh buruk pada terhadap prestasi. Ada banyak hal mungkin yang bisa kita jelaskan dalam hal realistik ini, tetapi yang jelas bahwa kadang-kadang kita juga artinya tidak semua materi kita bisa sampaikan secara realistik ya, artinya apa yang jadi perlu ada sedikit campur tangan kita untuk merubah beberapa hal sehingga para siswa kita benar-benar bisa memahami dan menangkapnya dengan baik. Ya kalau saya contohkan mungkin dalam konteks upacara ngaben gitu, artinya ada memandikan mayat. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kita harus tutupi sehingga tidak akan mengacaukan pemahaman para siswa secara keseluruhan. Kemudian dalam aspek analogis, visual analogis itu menyampaikan sebuah konsep atau topik dengan menampilkan sesuatu lainnya dan menyiratkan kemiripan. Jadi mengajarkan aliran listrik dengan menampilkan aliran air dalam pipa berangkai seri dan paralel tentu merupakan salah satu contoh dari penggunaan visual analogis ini. Jadi sebuah analogi untuk sel darah putih yang menerangi infeksi bisa merupakan sepasukan tentara yang menyerang benteng. Jadi anggaplah begitu sebagai sebuah kajian. Steppage memperlihatkan bahwa para siswa yang belajar konsep biologi diuntungkan dari penggunaan analogi-analogi visual tersebut. Jadi kalau dalam konteks pelajaran agama Hindu, mungkin kita juga bisa mengambil peran dari visual analogis ini, di mana hal-hal yang bersifat besar, kemudian sangat abstrak sekali, kita bisa kemudian visualkan secara analogis yang lebih kecil dan lebih nyata, tetapi merangkum kemudian apa yang makna yang kita harus sampaikan kepada para peserta didik itu sendiri. Visual semacam itu tentu membantu para pelajar untuk menafsirkan informasi baru yang terkait dengan pengetahuan sebelumnya dan karenanya tentu akan memberikan kemudahan dalam aspek belajar itu sendiri. Nah, dalam hal organisasional, jadi visual organisasional ini kan menampilkan hubungan-hubungan kualitatif di antara berbagai elemen ya. Jadi kalau saya contohkan mungkin
umum itu meliputi diagram klasifikasi, kemudian ada timelines, kemudian diagram alur, dan peta gitu ya. Jadi pengaturan-pengaturan grafis tersebut ini akan bisa memperlihatkan hubungan di antara titik-titik atau konsep-konsep utama dalam materi tekstual. Jadi kalau nanti Anda membuat tugas akhir, baik skripsi, tesis, atau disertasi, kan pasti akan membuat diagram atau model penelitian. Di sana kemudian kita bisa menyampaikan mengenai hubungan-hubungan antar konsep-konsep yang kita sedang teliti. Kemudian saya lanjutkan dengan relasional. Jadi visual relasional ini mengkomunikasikan hubungan yang bersifat kuantitatif. Jadi kalau saya contohkan itu meliputi diagram batang, kemudian grafik bergambar, ada diagram kue, kemudian ada grafik garis, dan lain sebagainya. Jadi yang tujuannya itu adalah mengkomunikasikan hubungan-hubungan dari angka-angka yang kita buat. Nah, ini ada sedikit kesalahan mengenai apa yang saya tampilkan. Yang selanjutnya itu sebenarnya adalah transformasional. Jadi visual transformasional ini kan menggambarkan pergerakan atau perubahan sesuai dengan waktu dan tempat. Jadi kalau saya contohkan mungkin dalam hal diagram beranimasi tentang bagaimana menjalankan sebuah prosedur seperti mungkin mengikat tali sepatu, kemudian ada membuat baja dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir adalah visual interpretif, itu menggambarkan hubungan teoritis dan atau abstrak ya, teoritis atau abstrak. Jadi contohnya yaitu ketika kita membuat diagram skematik dari sebuah sirkuit listrik gitu. Jadi visual interpretif ini membantu para pembelajar membangun model mental dari kejadian atau proses yang tak terlihat dan abstrak atau ya keduanya. Jadi keduanya ya bisa tidak terlihat, bisa abstrak sendiri. Nah, saya lanjutkan kemudian jadi panduan perancangan visual untuk materi yang efektif tentunya. Jadi merancang sebuah visual tentu tidak mudah. Itu harus dimulai dengan pengumpulan atau pembuatan gambaran individual dan unsur-unsur teks yang mungkin kita ingin gunakan. Jadi asumsinya tentu adalah bahwa kita telah menentukan kebutuhan dan minat dari para siswa yang terkait dengan topik dan menunjukkan tujuan apa yang akan kita capai melalui visual yang sedang kita rencanakan. Terdapat dua aspek dasar bagi perancangan visual, yakni merancang sesuatu sebesar papan buletin atau sekecil layar komputer. Jadi kedua ini adalah unsur-unsur visual, ada foto, gambar, diagram, kemudian ada grafik yang saya yakini Anda juga sudah mengenal itu, dan ada unsur-unsur teks atau huruf-huruf. Nah, kita akan membahas mengenai unsur-unsur visual. Jadi mari kita tinjau beberapa panduan mendasar untuk merancang visual yang bahkan bisa digunakan seorang pemula seperti kita, seperti saya dan Anda ini.
untuk tujuan memberikan informasi dan atau pengajaran. Jadi perancangan visual tentu mencakup mengenai pertama adalah pengaturan. Seorang pendidik akan menentukan pola-pola dasar yang memungkinkan para peserta didik akan terus mengikuti tampilan visual. Jadi kemudian ada penataan. Jadi penataan ini adalah menempatkan unsur-unsur utama di dalam satu visual sehingga mereka memiliki hubungan visual yang jelas satu sama yang lain. Nah, jika para siswa kemudian menghabiskan sedikit upaya untuk memahami apa yang mereka lihat, tentu mereka akan fokus memahami pesan yang sedang disampaikan. Ini adalah cara yang paling efektif untuk membuat hubungan visual semacam itu adalah menggunakan perataan. Jadi para siswa akan memandang unsur-unsur tersebut sebagai satu kesatuan ketika ujung dari unsur-unsur tersebut sama rata pada garis horizontal atau vertikal imajiner. Jadi kalau kita lihat semuanya seperti ini, jadi ada perataan ya. Kalau kita kemudian pertama menyampaikan mengenai catur guru, ada pembagian-pembagiannya, kita memberikan porsi yang sama ya, yang rata untuk setiap pembagian dari catur guru itu. Jadi mulai dari guru swadhyaya, guru rupake, guru pengajian, kemudian ada guru WCC. Selanjutnya dari bentuk, jadi cara lainnya untuk menyusun unsur-unsur visual adalah menyatukan dalam sebuah bentuk yang mungkin telah akrab dengan para siswa. Jadi tujuan kita sebaiknya adalah menggunakan sebuah pola yang menarik dan memfokuskan perhatian dengan usaha yang sesedikit mungkin. Jadi kalau kita contohkan seperti ini, jadi ada beberapa bentuk yang mungkin kita coba visualkan dari, anggaplah ini berkaitan dengan reinkarnasi. Kemudian ini juga dalam aspek Surya Namaskar, bentuk-bentuk dari gerakan yang harus kita lakukan juga dibuat sedemikian rupa sehingga para siswa kemudian bisa memahami dan tentu mempraktekannya dengan baik. Kemudian ada aturan sepertiga. Mohon maaf. Jadi unsur-unsur yang tersusun di sepanjang garis yang membagi visual menjadi 3 bagian berdasarkan pentingnya dari kecemerlangannya. Jadi aturan sepertiga yaitu unsur-unsur, sekali lagi unsur-unsur yang tersusun di sepanjang garis yang membagi visual menjadi 3 bagian berdasarkan pentingnya dan kecemerlangannya. Jadi posisi yang paling dominan dan dinamis adalah pada posisi terpotong-potong, kemudian garis menjadi 3 bagian horizontal atau vertikal, terutama pada pemotongan kiri dan atas. Ya. Titik yang paling stabil dan kurang menarik pada kotak-kotak tersebut adalah bagian tengah yang mati. Jadi kita menghindari hal itu. Nah, benda-benda yang diletakkan pada sudut atau di pinggir cenderung diabaikan atau menjadikan penyusun menjadi tidak berimbang atau tidak seimbang. Jadi dalam hal ini ya kita harus memperhatikan apakah itu penting atau itu bisa meningkatkan kecemerlangannya, cemerlangan gambar itu. Kemudian ada kedekatan,
Jadi tentu para peserta didik menganggap bahwa unsur-unsur yang saling berdekatan adalah saling berkaitan, ya. Berdekatan, berkaitan. Dan yang terpisah jauh tidak berkaitan. Nah, apabila kita menggunakan prinsip kedekatan ini dengan pendekatan unsur-unsur yang berkaitan dan memisahkan unsur-unsur yang tidak berkaitan. Jadi, kalau kita contohkan seperti ini sayuran. Jadi ada beberapa yang berdekatan dan berkaitan. Saya lanjutkan dengan pengarah. Jadi para peserta didik tentu memindai sebuah tampilan dengan perhatian mereka yang mungkin yang berpindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya. Nah, pola mendasar dari unsur-unsur tampilan tersebut akan menjadi penentu utama dari pola gerakan mata. Tetapi jika kita menginginkan para siswa kita membaca tampilan dalam urutan tertentu atau terfokus pada beberapa urutan tertentu, jadi tentu kita bisa menggunakan berbagai peralatan lainnya yang disebut dengan pengarah untuk mengarahkan perhatian. Beberapa alat mungkin kita bisa lihat seperti sinar atau yang lainnya. Nah, ini kita bisa jadikan sebagai sebuah contoh. Jadi bagaimana kita mungkin menekankan kata-kata kunci ya. Kata-kata kunci dengan menebalkannya, tebal ya. Atau menggunakan butir-butir untuk menandakan bahwa sebuah item dalam sebuah daftar, jadi seperti tampil di dalam gambar 4 ini. Kemudian saya lanjutkan dengan kontras sosok latar ya. Jadi unsur-unsur penting terutama kata-kata harus berada pada kontras yang baik dengan latar belakang. Jadi bagaimana aturan sederhana dari kontras sosok latar adalah bahwa sosok gelap paling baik terlihat pada latar belakang bercahaya dan sosok terang paling baik terlihat pada latar belakang yang gelap. Jadi tentu kita kalau ingin para siswa kita jelas untuk melihat apa yang ingin kita tampilkan, maka kontras ini menjadi penentunya. Jadi seperti dalam konteks ini, aksara Bali, jadi hurufnya itu hitam, kemudian backgroundnya putih. Jadi tidak mungkin kemudian kita memasang hurufnya itu kuning gitu dengan latarnya putih yang mungkin sama-sama bersifat cerah. Kemudian konsistensi. Jadi jika kita merancang sebuah serangkaian visual seperti sekumpulan slide PowerPoint umpamanya, sebuah panduan banyak halaman atau serangkaian layar komputer, tentu kita sebaiknya konsisten di dalam menyusun unsur-unsur tersebut. Jadi saat para peserta didik kita menyimak serangkaian visual, jadi mereka mulai secara tidak sadar membentuk sekumpulan aturan tentang di mana informasi itu akan muncul di dalam tampilan-tampilan kita. Jadi semakin sering penyusunan itu sesuai dengan aturan-aturan tersebut atau memperlihatkan konsistensinya, maka mudah bagi para siswa kita untuk mengerti. Apabila penyusunan tersebut melanggar aturan, para siswa kita mungkin harus menghabiskan lebih banyak energi mental memutuskan apakah ini merupakan pengecualian semata atau apakah mereka harus memperbaiki aturan-aturan tersebut. Kemudian ada keseimbangan. Jadi keseimbangan adalah sebuah perasaan kesamarataan psikologis atau keseimbangan
tercapai ketika berat unsur-unsur dalam suatu tampilan secara merata tersebar. Di sebagian besar kasus, kalau kita lihat bagaimanapun juga untuk visual yang akan memikat mata dan menjalankan unsur informasional, maka kita sebaiknya menetapkan tujuan untuk mencapai keseimbangan yang asimetris dan informal. Jadi dengan keseimbangan yang asimetris terdapat kesamaan berat yang tidak merata, tetapi dengan unsur-unsur yang berbeda di satu sisinya. Kalau misalkan itu adalah satu persegi terbuka yang berada di satu sisi, 3 lingkaran gelap yang ada sisi satu lainnya. Keseimbangan informal lebih disukai karena lebih dinamis dan lebih menarik daripada keseimbangan formal. Coba kita kemudian lihat. Nah, secara umum usaha menghindari keseimbangan itu menggunakan sebaran berat yang jelas-jelas tidak merata karena cenderung memuat pemirsa menjadi tidak nyaman. Jadi ini adalah keseimbangan formal, kemudian ini keseimbangan informal. Jadi kita bisa perhatikan ini jumlahnya sama, ininya sama, tapi kalau yang informal ini ada satu yang besar, kemudian ada yang dua yang kecil. Kemudian saya lanjutkan dengan warna. Nah, dalam memilih sebuah skema warna untuk visual, maka perlu memperhatikan keharmonisan warna. Jadi kesalahan yang seringkali dilakukan oleh perancang visual yaitu memadukan dua warna tanpa memperhitungkan, misalnya menempatkan huruf yang berwarna hijau dengan latar belakang merah. Jadi dalam konteks ini Pat dan Wilson di tahun 1996 itu memberikan alasan-alasan tentang penggunaan warna-warna dalam materi pengajaran. Jadi ada dalam hal ini untuk menambah realitas, untuk membedakan antara unsur-unsur sebuah visual, kemudian untuk memfokuskan perhatian pada isyarat-isyarat yang relevan, untuk mengodekan atau mengaitkan secara logis unsur-unsur yang terkait, dan terakhir adalah untuk menarik perhatian dan penciptaan respon emosional. Jadi yang jelas adalah bahwa ketika kita ingin menampilkan sesuatu dengan baik dan menarik, itu harus kontras. Jadi anggaplah background-nya gelap, kemudian depannya terang. Atau di belakangnya terang, di depannya gelap. Sehingga para peserta didik kita akan mudah untuk melakukan bacaan. Berbeda dengan kontras warna yang buruk seperti ini, jadi tentu kalau nanti LCD-nya yang dipergunakan tidak terlalu bagus, maka warna kuning dan putih latar belakangnya ini bisa jadi akan terlihat sama. Ini adalah beberapa saran-saran dari Pat dan Wilson di dalam menggunakan warna. Konsisten dengan pilihan warna umum di seluruh material, gunakan warna yang sangat jenuh untuk material yang ditunjukkan pada anak-anak kecil, kemudian perhatikan makna warna-warna yang diterima, dan kemudian tentu perhatikan makna-makna para siswa dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda, tentu yang lekatkan pada warna tersendiri. Karena kalau kita sadari bahwa mungkin ada warna-warna yang cenderung kan negatif gitu, seperti warna ungu, gitu, warna untuk janda gitu dan lain sebagainya. Yang lain adalah berkaitan dengan legibilitas.
Kemudian kalau legibilitas ini kan artinya sifat yang mudah dibaca, yang jelas, bahwa sebuah visual itu tidak bisa dipahami kecuali kalau seluruh pemirsa bisa melihat kata-kata atau gambar. Nah, kontras ini kan memastikan bahwa seluruh peserta didik kita itu bisa melihat keseluruhan dari kata dan gambar yang ingin kita sampaikan. Sangat mengejutkan itu mendapati aturan ini seringkali dilanggar oleh para pembuat visual, termasuk saya, mungkin termasuk juga Anda. Tapi ingat lagi berapa banyak orang mengatakan mungkin saya tidak melihat dari apa yang ada di slide. Kemudian slide-nya tidak jelas. Jadi ini berlaku bagi materi cetakan atau visual yang terproyeksikan dan tentunya dalam tampilan. Nah, untuk menarik sebuah visual, tentu kita harus letakkan di atas sebuah kuda-kuda atau proyeksikan pada sebuah layar ya. Jadi kadang-kadang kalau di kelas kita kan tembok itu bisa jadi layarnya. Kemudian ambil pada posisi di mana para siswa kita terjauh, itu mungkin bisa di bagian belakang kelas ya, itu bisa terbaca. Karena selama ini juga saya mendapati bahwa para mahasiswa sekalipun itu mungkin lebih senang untuk duduk di posisi belakang gitu. Katanya posisi menentukan prestasi gitu. Sehingga apa yang kemudian kita tampilkan di depan kadang-kadang menjadi tidak terbaca atau tidak dilihat. Nah, yang lain adalah menarik. Jadi tentu visual kita itu tidak bisa menampilkan seluruh efek kecuali kalau visual itu menarik dan mempertahankan perhatian para pemirsa. Jadi yang pertama mungkin menarik perhatian kita bisa lakukan, tetapi kadang-kadang mempertahankan perhatian para siswa kita yang mungkin sulit. Nah, terdapat beberapa teknik untuk menghasilkan daya tarik, gaya, kejutan, tekstur, dan interaksi. Jadi kalau kita lihat di gambar 8, ini ada beberapa hal yang menjadi visual kita. Tentu dalam hal ini adalah untuk memberikan daya tarik semata, dan kita kemudian wajib selanjutnya memberikan penjelasan-penjelasan mengenai visual yang kita telah tampilkan. Nah, yang jelas kita bisa diminta untuk merespon tampilan visual dengan memanipulasi materi pada sebuah tampilan. Jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan yang ada pada tampilan-tampilan tersebut. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai bagaimana panduan perancangan visual yang untuk materi yang menarik ya, yang efektif. Jadi yang pertama itu mengenai unsur-unsur teks. Jadi sebagian besar tampilan menyertakan informasi tekstual selain visual, tidak hanya gambar saja, tetapi bisa dirangkaikan juga dengan teks. Dalam mengevaluasi sebuah tampilan untuk potensi pengajarannya atau dalam penyampaian tampilan, jadi kita sendiri harus mempertimbangkan penentuan huruf secermat kita mempertimbangkan unsur-unsur bergambar. Jadi karena kita bisa menyampaikan pesan sama kuatnya. Jadi antara gambar dan teks itu bisa kita buat sama-sama kuatnya. Jadi kalau bisa mungkin saling mendukung. Paling tidak kita harus yakin bahwa penentuan huruf merupakan gaya yang konsisten dengan pesan yang ingin kita sampaikan dan dapat dibaca dari segi ukuran dan spasinya.
Nah, dalam aspek gaya dari teks seharusnya sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi adalah konsisten dan selaras dengan unsur-unsur visual yang lainnya. Jadi tentu kita tidak menginginkan bahwa antara gambar dan teks itu bertumpukan atau tidak saling mendukung. Demi tujuan pengajaran atau penyampaian informasi, jadi disarankan memakai gaya yang terus terang, gaya teks yang polos, jadi tidak terlalu banyak hiasan, dan kita mungkin memilih gaya sans serif seperti Arial, kemudian serif yang sederhana, huruf-huruf ya, seperti Times New Roman, jadi untuk visual yang terproyeksikan atau bulletin board. Nah, berkaitan dengan spasi ini juga menjadi bagian yang penting untuk kita perhatikan karena sebuah tampilan atau serangkaian visual itu akan berkaitan seperti slide PowerPoint, sehingga sebaiknya menggunakan tidak lebih dari 2 jenis gaya ketikan yang berbeda. Dalam konteks ukuran, para siswa biasanya melihat tampilan seperti bulletin board dan poster dari jarak 30 sampai 40 kaki atau lebih ya. Jadi selain itu, ketika membuat visual menggunakan komputer, spasi teks otomatis disesuaikan untuk mencapai keterbacaan maksimum. Jadi jika sebuah efek desain yang diinginkan membutuhkan spasi yang berbeda, spasi di antara huruf-huruf bisa dirapatkan atau dilonggarkan dengan memformat ulang teks tersebut. Kemudian dalam penggunaan huruf besar, jadi sebisa mungkin untuk kemudahan keterbacaan yang terbaik, jadi gunakan huruf kecil semua dan menambahkan huruf besar hanya ketika dibutuhkan sewajarnya. Jadi judul utama yang disingkat mungkin muncul berupa huruf besar, tapi frase yang terdiri dari 3 kata sebaiknya menggunakan teks huruf kecil semuanya. Atau Anda bisa kombinasikan dan konsisten menerapkan bahwa di depan kalimat itu hurufnya besar. Kemudian membuat gambar, jadi ada perencanaan, kemudian merancang sebuah visual dengan komputer, kemudian ada membuat grafis presentasi. Nah, jika kita atau siswa kita sedang mencanangkan serangkaian visual, misalnya berapa transparan OHP yang saling berkaitan, sekumpulan slide PowerPoint atau serangkaian layar komputer, pembuatan storyboard itu merupakan teknik yang berguna dalam perencanaan. Teknik ini yang dipinjam dari teknik membuat film dan video ya. Mungkin Anda untuk secara kreatif menyusun dan mengatur ulang keseluruhan urutan sketsa kecil-kecil yang sedang kita buat. Jadi dari gambar-gambar yang kecil yang kemudian terpisah-pisah, jadi kita bisa satukan untuk menjadi sebuah visual yang menarik dan bermakna bagi para peserta didik kita. Sama dengan apa yang berkaitan dengan tadi, tentu kita harus memperhatikan banyak hal sesungguhnya agar visual-visual kita itu bisa menjadi lebih menarik. Nah, dalam konteks penggunaan peranti lunak seperti PowerPoint, jadi tentu kita harus menggunakan slide induk untuk membuat format teks yang konsisten.
Makanya di dalam PowerPoint itu ada desain. Jadi desain itu yang dimanfaatkan untuk memastikan bahwa slide-slide selanjutnya itu konsisten dengan induknya yang pertama. Kemudian kurangi menyelipkan gambar-gambar yang bisa mengalihkan mata peserta, jadi seperti mungkin gambar-gambar yang tidak representatif atau yang tidak terkait dengan materi-materi yang ada. Umpamanya tadi gambar tentang catur guru, kemudian di guru rupake semuanya orang tua, jadi kita memasang foto artis gitu umpamanya. Jadi tentu tidak berkaitan dan nanti akan mengurangi, akan membuyarkan konsentrasi dari peserta didik kita. Pergunakan gambar yang sesuai dan relevan dengan konten yang dibawakan. Pergunakanlah transisi yang konsisten atau proses bergantinya satu slide ke slide berikutnya. Hal yang lain, gunakan dengan cermat animasi untuk mendukung pesan pengajaran yang dibandingkan menambah efek dramatis ke dalam presentasi. Kemudian mengurangi penggunaan suara dalam slide karena kadang-kadang suara ini juga bisa akan mengganggu ya. Dan kalaupun menggunakan suara, pastikan bahwa itu memang sesuai dengan materi yang ingin kita sampaikan. Jadi guru dapat menyelipkan catatan kaki untuk mengidentifikasi slide agar kita bisa mengetahui sejauh mana slide itu telah tertayang dan berapa yang belum. Gunakan sebuah template untuk membuat format visual yang konsisten. Jadi kalau di internet saya yakin itu banyak template-template yang tersedia. Nah, ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan media visual. Karena ini adalah alat bantu, tentu visual bertujuan untuk memperkenalkan, membentuk, memperkaya, serta memperjelas pengertian atau konsep yang abstrak kepada para siswa, kemudian mengembangkan sikap-sikap yang dikehendaki dan tentu mendorong kegiatan siswa lebih lanjut, terutama dalam elaborasi yang mungkin bisa dilakukan untuk mempertajam pemahaman pengetahuan para siswa itu sendiri. Kemudian ada beberapa kelemahan yang berkaitan dengan pengajaran visual ini. Terlalu menekankan bahan-bahan visualnya sendiri dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang berhubungan dengan desain, pengembangan, produksi, evaluasi, dan pengelolaan bahan-bahan visual. Kemudian bahan visual dipandang sebagai alat bantu semata oleh bagi guru dalam melaksanakan kegiatan mengajarnya, sehingga keterpaduan antara bahan pengajaran dan alat bantu tersebut diabaikan. Jadi di dalam kelas tentu karena ini sifatnya beragam, jadi tidak semua mungkin sekolah-sekolah atau kelas memiliki perangkat yang setara atau standar nasional. Mungkin ada juga yang tidak memiliki daya dukung untuk kita menampilkan media visual kita, tentu akan membuat pembedaan-pembedaan dari penangkapan dari para siswa kita sendiri. Nah, sebagai penutup, dengan menggunakan media visual secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sifat pasif para siswa, sehingga menimbulkan gairah belajar, memungkinkan interaksi langsung antar siswa, lingkungan, kenyataan, dan memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan minat dan kemampuannya. Penggunaan media visual dalam pembelajaran dapat membantu anak dalam memberikan pengalaman yang bermakna bagi para siswa. Penggunaan media visual pembelajaran dapat mempermudah siswa dalam memahami sesuatu yang abstrak menjadi lebih konkret. Nah, saya memulai tadi penjelasan ini mengenai konsep literasi. Jadi pemahaman kita mengenai visual dan menyajikan
aspek-aspek penting dari memahami dan membuat visual itu sendiri. Jadi para siswa, jadi paling baik belajar ketika visual digunakan dalam instruksi. Nah, kita telah membahas berbagai peran yang dijalankan visual dan bagaimana menjelaskan 6 jenis visual itu sendiri. Semoga materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini bisa memberikan Anda dan kita sekalian sebuah inspirasi untuk membuat sebuah media visual yang menarik, yang mampu untuk menerjemahkan sesuatu yang abstrak itu menjadi lebih konkret, untuk bisa menambah kedalaman pemahaman dari siswa-siswa kita terhadap materi-materi yang kita akan sampaikan. Jadi semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan para mesanti. Om, Santi, 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 Om.